Hai, long time no see. Hai, Ah, di mana kendala Nisa? di 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 ini di ritmenya ini Aha. Oh, yang kemarin udah banyak anu kok, yang kemarin udah ritme selesai. yang to do Aha, itu yang kemarin ya. itu banyak yang cacat kan? Banyak yang apa sih? Yang cacat. Cacat. Hmm. Itu udah V berapa tuh? Sem V2 dulu. Oh, saya V3. Oh, 3. Di bagian mana Nisa lagi yang belum ini? Kemarin Oh iya, 3 ya, logout. Lo apa tuh? share screen. Boleh. Tinggal ini sistem. Oh, itu ya. Nah, pertama dulu cuma satu yang fail ya. Wih, wih, wih. Ketika baca list task list dengan get method dan login cookie, tapi nggak ada notice found from login and user. Oh, nah gini. Itu cuma masalahnya cuma sedikit aja kok. Coba buka di main.go Nisa. Boleh. Nah, di list itu oke. Nah, bentar ya. Sedikit kok perbedaan bentar Nisa. Di list to do. Nah, gini Nisa. Sebelum kita ini, bentar, samsar skin deh. Jadi ada 2 kasus gitu. Ser. Oke, udah kelihatan sah? Belum. Sudah. Nah, ini awalnya ini, mula-mulanya ini, cek dulu di nya kosong. Nah, ini baru pesannya to do list not found. Kalau khusus yang username, dia seharusnya oke sah. Nah, jadi gini aja cuman. Nah, ini khusus username, username gitu ya, username-nya khusus task list. With username-nya itu 0 gitu atau kosong. Nah, dia tetap 200 sah. Nah, kalau misalkan beneran kosong, di bitasnya baru 404 not found-nya. Nah, jadi gini aja. Saya langsung kirim ya. Nah, itu. Pendek ya. Mm-mm. Jangan guys. Land table tax sebenarnya. Nah, di ini itu sebenarnya ganti untuk yang baris 122 sah. Nah, itu yang saya kirim itu ya, ganti itu. Yang ini Yep. semua. Nah, itu di cut ganti ke 122. Nah, yang itu. Nah, perbaiki yang sukses responnya. Terus ya Marshall Jasonnya ubah juga so, karena kita agak beda. JSON encoder gitu. Bisa kayak apa? Pakai encoder atau Marshall bisa pakai. Boleh kalau langsung JSON Marshall error respond. Sudah. Ya ubah dulu itu jadi byte. Si model error respond tuh. Model error respon. JSON Marshall dulu. Itu emang saya bikin tuh Marshall JSON tuh, makanya nggak ketahuan. Iya, kenapa putus-putus?
Itu emang Sam bikin tuh Marcel Jason itu Sam custom, makanya dia nggak kedetek. Harusnya kan Jason gini aja, harusnya kan dicari Jason Marcel aja, langsung aja gitu. Jason Marcel masukin ya, sukses responnya di dalam. Gini aja sebentar. Aku tak paham ya. Bentar sebesar screennya. Gini aja. Ini jason.marshal Marshal masukin aja ini model error sebenarnya. Sukses response errornya hilang. Nah udah gini aja gitu maksudnya. Jason Marshal langsung. Ini kenapa gini, karena saya bikin gini custom gitu, makanya ada gitu. Harusnya gini aja cukup. Berarti intake perlu. Itu ganti tas itu yang 129 ganti jadi tudus. Tudus. Nah gitu. Ada. Itu udah semua tes tuh sah. Itu udah semua tes ke 24 itu atau ada yang bisa komen? Totalnya 24 ya. Wih, mantap. Sudah semua. Yeay. Tapi ada kode yang sudah dipakai. Oh ya. Kaguya. Coba ini saya hapus. Nah kan ada kode yang tidak terpakai. Ada mau diketikkan virus deh. Present. Run forward. Apa sih? Eject bikin run akun. Oh ini delay maksudnya tadi tuh. Jaringan semua di HP. Oh, ini saya mau tanya tentang apa namanya? Ini materi konferensi. Oh konferensi ya. Boleh dijelaskan? Nggak apa-apa ya. Dari videonya. Boleh. Tunggu ya. Konferensi. Bentar saya close dulu. Buka teks editor. Kejap ya. Oke. Kejap. Bentar Sasam ini ya switch ke Chrome. Ini pakai browser lain jadi nggak login Neurons. Nanti berat. Ya. Tunggu ya. Seleksi dulu bentar ya. Oh iya. Ini ada Neurons. Bisa kayak gini. Kejap ya. Siapin editornya.
Oh ya, yang mana tadi sah? Yang concurrency ya. Iya. Concurrency. Oke, kita ya sama-sama screen. Concurrent. Nah, udah kelihatan nih saya. Sudah. Oke, concurrency. Jadi nih saya belum paham yang bagian grouting channel atau konsepnya atau gimana? Oh, kalau semuanya sih Langsung ya. sudah baca sebenarnya. Aha. Sudah baca, tapi ada saya paham yang dibaca, tapi kalau sudah selesai saya baca saya lupa ulang. Saya habis saya baca tidak masuk di otakku gitu. Oke, bentar semini sedikit ya, some recap. Jadi introduction concurrency, kalau sequential itu kan berurutannya saya. Kalau ada tas 1, tas 2, tas 3, tas 4 gitu kan. Jadi yang 2 ini nunggu 1 ya kan. Ini nunggu ini, jadi berurutannya secara sekuensial. Nah, kalau concurrent, nah bisa gini nih. Ini dulu, kemudian ini dulu, balik sini gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Concurrency adalah teknik pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa task. Nah, yang diselesaikan dalam waktu yang sama. Nah, jadi nggak nunggu gitu sah. Jadi dia bersamaan. Tas dikerjakan secara bergantian. Nah, secara bergantian. Namun karena berlangsung dengan cepat sehingga terlihat secara bersamaan. Oke, masih ngambang. Nah, contohnya gini sah. Kenapa kita belajar concurrency? Contohnya ini deh. Misalkan untuk mendapatkan data program B kita memerlukan waktu 5 detik. Oke, mana nih 5 detik nih? Nah, jadi jika program A berjalan secara sekuensial, maka program A akan menunggu 5 detik. Ya kan sah? Jadi karena program A berjalan maka program menunggu 5 detik. Save dulu B baru dijalankan si A sebelum melanjutkan pemanggilan ke database. Nah, jadi contoh gini, long running API call dia panggil ini, kemudian long running DB call dia panggil ini. Jadi kalau misalkan ini kita ambil hasilnya ya, long running API call, kita nunggu API call selesai. Kalau udah baru kita bisa ambil DB REST. Ya, DB call hanya terjadi setelah API call selesai. Nah, ini sekuensial nih. DB REST bakal dijalankan ketika API REST udah selesai gitu. Nah, sama kayak program biasa FMT printline gitu ya, 1 gitu 2. Nah, 2 ini bakal di run kalau 1 udah di print gitu. Nah, ini sekuensial gitu. Jadi ini ada perbedaan concurrency vs paralel. Kalau concurrent itu dia itu bergantian, ganti-gantian kayak tadi dia bilang kan, dia ngejalanin banyak task secara bergantian tapi berlangsung sangat cepat gitu. Jadi kayak bersamaan padahal mereka bergantian kok. Nah, itu concurrency. Kalau paralel, nah ini beda lagi nih, dia melakukan banyak hal dalam waktu yang serentak atau bersamaan. Nah, ini memang serentak. Kalau yang concurrency itu bergantian gitu. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini bergantian nih, ini dulu masuk sini, kemudian ini gitu. Kalau ini ya bergantian nih, ini jalan gitu. Oke, next. Nah, GoRoutin. Nah, GoRoutin ini adalah implementasi dari concurrency gitu saja. Jadi GoRoutin adalah lightweight thread yang dikelola oleh Go Runtime. Nah, mana yang penting-pentingnya ya? Nah, contohnya gini. Ini kita copy aja. Oke, ini misalkan kita print sini main started. Nah, main ini GoRoutin namanya, GoRoutin ya. GoRoutin. Ini namanya main GoRoutin. Oke, ini juga GoRoutin. Nah, kalau misalkan kita pakai keyword go di awalnya sebelum function ya. Nah, ini GoRoutin. Nah, jadi karena ada GoRoutin di dalam GoRoutin, maka ini bakal di-run secara concurrent, secara bergantian gitu. Nah, gitu. Kalau gitu ya. Kenapa new GoRoutin nih kalau kita run ya? Go run main.go main star main stop. Oke, main star main stop. Kenapa ini nggak di run? Karena ini tuh keburu ini sah. Jadi kan dia bergantian tuh.
Jadi karena saking cepatnya switchingnya ke goroutine main, kan ada 2 goroutine ya, ada 2 nih goroutine ini. Yang pertama main, yang kedua ini. Jadi kan si concurrency itu dia bergantiannya, dia balik ke sini balik sini gitu, karena pergantiannya amat cepat gitu kan. Jadi ini udah keduluan dieksekusi nih dibandingkan ini. Nah kalau misalkan ini udah dieksekusi, kemudian programnya berakhir kan. Nah kalau main goroutine-nya udah selesai, apapun goroutine-nya bakal dihiraukan nih, bakal di-exit. Ini nggak bakal ditungguin nih. Nah kunci utamanya ada di main goroutine. Jadi kalau main goroutine-nya udah exit, udah siap, nah ini nggak ini diacuin nih. Nah ini terserah gitu. Nah misalkan gimana cara ininya biar ini terprint gitu ya, kita kasih aja sleep di sini, kita delay time sleep time second, kita delay aja sedikit 1 second 1 detik, maka nanti ini bakal di printnya goran. Nah main start ini di print, kemudian delay 1 detik, kemudian ini baru di print main stop. Itu dia. Nah contoh lagi nih, ini kan apa istilahnya, apa istilahnya itu ya, lupa pula yang ini nih. Jadi immediately function invoke, apa dia, immediately function invoke EEV. Nah jadi kalau misalkan kita bikin fungsi di sini ya, print gitu ya, print name string gitu ya, kita print di sini hello name. Nah jadi kalau kita mau ngeprint fungsi ini sebagai goroutine ya, jalannya goroutine yang kayak gini, goroutine ada banyak kan. Kita kasih aja keywordnya di depannya go, ikuti nama functionnya print, masukin namanya Sami gitu, Nisa, Sami, Willy. Nah gini, nah ini bakal di run sebanyak inginnya akan di run di secara goroutine ya, karena kita kasih keyword go di depannya gitu. Ini kalau kita run, nah Nisa, Willy, Sami kan nggak berurutan kan, bisa Nisa dulu yang di run nih, bisa yang di print, Willy dulu, Sami gitu. Jadi kita nggak bisa nebak mana yang duluan gitu. Paham sah? Itu Sam yang tadi. Nah itu kalau misalnya time step-nya itu komen dulu. Kalau di komen ini bakal ini jalan kan? Berarti tidak jalan kan? Yang nama-nama itu tidak jalan. Ini nggak kepanggil deh, karena terlalu cepat switchnya ke main lagi. Ini dieksekusi yang ini habis deh. Gitu. Ini saya open mic aja sambil nanya gitu kan, daripada diem. Great Levy, sleep, sequential versus concurrency. Nah ini contohnya ya, kita coba yang ini. Misalkan untuk menjalankan print ini kita sleep waktunya selama 3 detik gitu ya, 3 detik. Kemudian ini kita bikin start time-nya ya, start time-nya misalkan time now, waktu sekarang. Nah kalau tanpa ini gini dulu. Time sleep ini berapa ya sleepnya ya, time second kali 6 deh. Kemudian sini berhenti print length habis selama time now sub dengan start. Kita coba run yang ini ya. Jadi ini kan sequential nih saya. Nisa bakal di print kalau Willy udah siap, ya kan? Kan program itu dari atas ke bawah ya. Nah, ketika ini di print, dia sleep nih 3 detik. Nah, berarti udah kita habisin waktu selama 3 detik, 3 second. Ketika print Nisa, ini sleep lagi nih 3 detik, 3 detik. Nah, udah 6 second nih. Ketika di sini 6 detik nih delaynya. 6 detik. Nah, jadi totalnya 12 detik ya, jadi totalnya 12 detik. Nah ini kalau kita ini bisa nggak ya dalam dalam second aja deh, seconds. Ini kalau kita run, nah dia nungguin tuh selama 12 detik
lo Willy-nya udah siap selama 3 detik, Nisanya 3 detik, Nisa 3 detik, delay dulu selama 6 detik, kemudian baru main stop. Nah, habiskan waktu sekitar 12 detik. Nah, benar kan kalkulasi yang tadi? Nah, kalau kita pakai go di depannya, nah ini bakal di run nih, jadi nggak nungguin gitu, jadi waktunya bakal lebih cepat nih. Ini kalau kita run, tungguin. Nah, waktunya jadi 6 detik nih. Nah, mana cepat daripada ini? Cepat ini kan? Nah, gitu jadi dia hitung cuman ini nih. Ketika ini 3 detik, ini 3 detik, kemudian ini udah jalan juga 3 detik. Nah, jadi lebih menghemat waktu gitu. Jadi ini contohnya long API ya. Nah, ini 200 milisekund, 100 milisekund gitu. Pokoknya kalau mau cepat kasih gerokin. Concurrent kita baca dikit dulu. 100 ini 100, 105. Oke. Nah, next. Nah, sekarang ke channel. Nah, jadi jadi kalau Goroutine ini, kalau misalkan kita butuh ngirim data ya ke Goroutine, antar Goroutine yang misalkan ini apa contohnya ya? Nah, misalkan Goroutine 1 mau ngirim data ke Goroutine 2 gitu ya, jadi kita nggak bisa langsung manggil gitu kan, kita nggak bisa gini ya, kita nggak bisa ambil nilainya kan. Nah, nggak bisa gini nih. Jadi cara ngepas-pas data itu kita pakai channel namanya. Nah, kita pakai channel kalau mau ngirim data antar Goroutine. Nah, di Goroutine ini nggak ada return value gitu. Nah, kalau mau ngirim data kirimlah pakai channel. Contohnya, nah ini pertama misalkan dari ini kita apa ya, nah gini. Pertama misalkan di sini kita bikin channel ya. Nah, kita bikin channel ini untuk ngirim data ya, ngirim data. Nah, misalkan cara bikin channel itu ch make chan. Nah, terus tipenya apa, misalkan tipe data yang mau kita kirim itu misalkan string gitu ya, string. Angka boleh juga, string. Kemudian di sini ada size nya, gini aja sih, size nya itu defaultnya 0 ya. Nah, misalkan di print ini jangan deh, ini misalkan kita gini aja deh, pakai if type. Itu memang defaultnya make chan string gitu. Iya sah, ya, emang itu cara bikinnya. Chan, ini boleh, ini tipe datanya nih, integer atau boolean, string. Mbak, itu chan nggak bisa diganti berarti namanya? Nggak bisa, emang channel ya. Ini keyword. Oh, berarti memang sudah begitu. Iya, chan. Nah, misalkan ini Goroutine 1 ya, ini Goroutine 2. Goroutine 1 nya main ya. Ini Goroutine 1, Goroutine 2, ini Goroutine 3. Nah, misalkan dari Goroutine 1 kita mau ngirim data ini deh. Misalkan dari Goroutine 2 ini kita mau ngirim data ke Goroutine 3 gitu ya. Nah, caranya ini Goroutine kita isi dengan gini caranya. Nah, kasih aja panah ke kiri, kemudian kasih tanda minus, jadinya gini. Nah, masukin aja datanya, misalkan aku dikirim dari Goroutine 2 misalkan. Nah, kalau udah dikirim ke channel ya, harus diterima nih di sini nih. Ini kalau kita run, coba dulu ya, kalau kita run sama agak lupa juga sedikit, di salah konsep. Gue run aduh, kayaknya aman aja, aman. Nah, ini kalau misalkan kita mau Goroutine 3 ini mau menerima pesan dari ini gitu ya, jadi caranya data gitu ya, data sama dengan gini ch gitu. Jadi maksudnya ini kan cara ngirim ke dalam channel. Kalau menerima data dari channel, dibalik dari channelnya kasih panahnya. Gini. Gini.
Kita print misalkan Oh iya, paham. nah kita print misalkan data ya. Oke, kita coba run. Ini kayaknya nah ini karena ini jalan ya. Gimana kita sleep aja deh, time sleep time second. Nah aku dikirim dari Gorotin 2 gitu, dapat kan datanya kan di sini. Nah aku dikirim dari Gorotin 2. Jadi kalau menerima gini dia itu blocking itu maksudnya blocking, dia bakal nungguin terus sampai ada data yang dikirim dari channel ini. Nah kalau nggak ada data gini gitu ya, nggak ada gini, dia nggak bakal ngeprint nih, data ini nggak bakal di print soalnya harus ada data dulu. Ini kalau di run nggak ada apa-apa nih. Nah langsung main stop. Oke, langsung main stop. Jadi penerimaan channel itu dia itu blocking, jadi harus ada yang ngirim gitu. Jadi kalau misalkan ya gini kemudian di sini kita giniin ch. Nah ini fmt print len. Nah ini bakal aku dikirim dari Gorotin 2. Nah di print kan. Jadi kalau misalkan nggak ada kita kirim ya, nggak ada kita kirim bakalan error nih. Nah fatal algorithm deadlock ya, karena nggak ada yang ngirim data. Nah, jadi harus hati-hati pakai channel. Begitu. Oke, kita baca dulu konsep apanya ya, sampelnya lagi. Nah ini ngirim data, kalau ini nerima data. Kemudian ini contohnya kita kirim ke message. Itu runtime Go Max Prox itu apa? Go mana sah? Oh ini tuh kalau nggak salah dia bakal ngerun bentar 2 CPU kalau nggak salah. Go Max Pro kita buka dalamnya Luna adalah maksimum CPU yang bisa dieksekusi. Jadi kalau misalkan CPU kita ada banyak gitu ya, ada banyak core. Nah jadi ini spesifik kita kasih misalkan 2, berarti 2 CPU yang jalan gitu, 2 core gitu. Kalau defaultnya sih dipakai semua sih defaultnya tuh 6 CPU, banyak CPU. Jadi kalau kita mau spesifik boleh kasih sini 2, 3. Kalau lebih misalkan berarti di set menjadi default CPU nya berapa gitu. Kemudian bentar ya, balik lagi. Ini contohnya kita kopas saja coba sambil jelasin. Ini udah mainnya di sini. Nah ini kita punya, ini nggak usah. Kita punya message. Nah ini ini channel ya, channel. Kemudian kita punya fungsi si hello tuh. Kemudian datanya kita hello berdasarkan ini parameter. Kemudian datanya ini kita kirim ke dalam channel. Nah kemudian kita panggil nih secara Gorotin. Jadi kan ya kalau gini kan ini channel tuh harus digorotin. Kalau kita nggak pakai hello nggak pakai go, ini bakal error nih. Nah nah ini bakal error nih, deadlock. Jadi channel itu harus di dalam gorotin wajib. Nah ini pertama kan si hello nih, anggap aja ya mana duluan ya. Jadi nanti bakal dikirim ke message. Nah jadi defaultnya ini tuh defaultnya 0, defaultnya 1 atau berapa rasanya ya, pokoknya cuma bisa ngirim satu data. Jadi kalau misalkan udah ada data di dalam message ini, kita harus ngeluarin dulu datanya, baru boleh yang lain masuk gitu. Nah tau nggak maksudnya? Iya, jadi satu-satu gitu, karena kita nggak kasih spesifiknya di sini. Kalau 10, nah ini nanti defaultnya itu 1 ya. Jadi kalau misalkan ini duluan gitu ya Budi, nah nanti Budi masuk ke channel, dieksekusi ini kan, terus masukin ke channel. Nah ini harus diterima dulu nih, kalau nggak ini nggak jalan, ini nggak jalan. Nah makanya di sini kita harus terima dulu. Nah kalau udah diterima, nanti slotnya kosong lagi nih. Nah udah kosong lagi, baru yang gorotin lain yang ngisi gitu, diterima dulu. Nah baru gorotin lain, jadi gitu. Jadi slotnya cuma 1 gitu. Ada isinya atau enggak?
Ini kalau kita run, nah hello A-nya Imam Budi, A-nya Imam Budi. Coba kasih go runtime, go max approach nya 2 ya. Imam A-nya Budi, Imam A-nya Budi, A-nya Imam Budi, A-nya Budi Imam. Nah kan nggak berapa. Kenapa beda? Ya beda. Kayaknya ini dipakainya 2 core ya. Makanya Go Max Pro adalah maximum number of CPU that can be executed simultaneously and return the previous setting. Jika n kurang dari 1, maka dia akan nggak merubah setting, dia akan schedule. Bentar, Go Max Pro ada detailnya di sini kan? Kita ya. Go. Oh nggak ada detailnya ini. Ini berarti number CPU-nya saja. Jadi kalau kita set 2, defaultnya ini nggak dibilang ya defaultnya berapa ya. Defaultnya 1. Ini Wasm nih. Enggak. New approach n itu dari ini ini execution berapa ya? Saya nggak tahu juga gimana cara ngecek ya. Go Max Plus 2, makanya dia kalau 1 berarti kalau 1 A-nya Imam Budi, nah dia nggak ganti-ganti nih, A-nya Imam Budi terus nih A-nya Imam Budi. Kalau kita kasih 2 dengan CPU-nya, nah maka 2 CPU yang jalan gitu, bisa Imam A-nya Budi duluan atau A-nya Imam Budi. Jadi 2 CPU ngeran sih ini 3 gorotin ini. Begitu sih. Jadi kita harus terima ya. Kalau kita nggak terima, ini misalkan salah satu yang nggak terima nih, gimana nih? Kok bisa? Tapi berarti tersisa 1 data di dalam ini ya. Gitu. Itu channel. Ada yang ragu sih? Oke, saya paham sudah. Channel. Iyo. Channel synchronization. Oke. Sebagai parameter boleh juga kalau misalkan kita mau ngirim di parameter, misalkan si hello ini kita mau ubah jadi fungsi biasa di sini. Oke, kemudian di sini kita masukin channelnya. Tipenya tadi string. Nah, jadi ini message ya. Nah, jadi bisa gini nih. Fang namanya apa tadi? Namanya si hello tuh. Ini enggak usah. Jadi waktu manggil ini kita pasi message-nya. Nah, itu kalau mau si channelnya ini kita kirim sebagai parameter. Ukuran macam aja. Kemudian buffer channel ada. Buffer. Nah ini buffer channel nih. Tadi kan defaultnya itu 1 saya. Nah 1 nih ya defaultnya ya. Nah kita bisa buffer kita kasih slotnya berapa. Nah, tunggu, buffernya apa? Buffer ini anggap aja slotnya sah. Ini kan tadi kan cuma satu tuh ngirimnya. Kalau buffer ini channelnya ada banyak ini nih, ada banyak slot, misalkan 10 gitu ya, berarti 10 slot gitu. Saat membuat channel kita bisa menentukan size nya, dan itu berarti channel yang size nya lebih dari 0 disebut buffer. Oh defaultnya 0 ya, saya defaultnya 0. Nah gini sa. Kalau kita bikin gini berarti slotnya plus 1 atau bentar, ini 1 mulainya dari 0 atau 1 ya. Ini 3 kayaknya dari 1 ya, anggap aja dari 1 ya. 6 blok ya, blok. Oke. Nah ini saya anggap aja kayak array kosongan gitu, 0 0 0 0 0 gitu sebanyak 10 kali, 10 buah. Bentar aja. Tunggu. Iya. Kan tadi saya keluar dari Zoom. Yuk. Kok ada kenalan yang bisa dimintakan link feedback? Astagfirullah. Link feedback. Bagi-bagi woy. Feedback di absen. Saya juga ini mau minta ini. Ya nanti kirim ya saya.
tapi saya mau minta dan siapa nih? Apa sih? Minta link feedback kan saya ini keluar. Oh my god. Biasanya di grup ada dibagi tuh. Oh oke. Yes. Itu karena harus yang per berapa SPO per itu kan. Kalau SPO per kita tuh 2 kita lebihkan, mau nggak? Nggak mau. Berarti harus 2. Kalau 4 nggak boleh lebih dari itu. Kalau kurang tuh bahaya. Oke, saya lanjut. Oke. Jadi tadi sampai buffred channel ya, saya buffred. Jadi defaultnya itu 0 itu maksudnya dia kirim 1, nah terus harus terima dulu, kirim 1 lagi harus diterima dulu gitu. Jadi kalau kita pakai buffer lebih dari 0 berarti misalkan 2 gitu ya, nah berarti dibikin nih slot kosong sebanyak 0, 1, 2, sebanyak 3 buah. 0, 1, 2. Nah kan kita punya 3 slot kosong nih saya. Nah kalau misalkan kita kirim ini gitu ya, say hello, nah masuk nih misalkan ini dulu deh Budi, masuk Budi sini. Nah ini nggak harus diterima dulu, oke? Nggak harus diterima dulu, kita langsung gini, boleh kirim ini ke sini gitu. Ini juga bisa nih kirim sini. Nah kalau udah penuh baru dia terjadi blocking. Kalau udah penuh harus ini dulu, harus di print salah satu gitu ya, misalkan A nya di print, berarti sisa 1 slot kosong kan. Nah kalau misalkan ada yang mau ngirim lagi baru bisa, gitu aja sih bedanya sah. Ini untuk slotnya gitu. Sah, bentar, coba di running ini ya. Hanya imam A-nya sama aja sih, cuman dia nggak blocking gitu. Jadi kalau cuman default 0, nah ini blocking nih, kirim dulu, nah harus diterima dulu nih, nah baru slotnya ada lagi gitu.
baru kirim lagi. Slotnya penuh. Kalau slotnya penuh harus dikeluarin dulu. Kalau udah keluarin slotnya jadi 1 gitu kan. Nah baru bisa kita kirim lagi gitu. Kalau buffer lebih dari 0 gitu ya, nah dibikin ini nanti slot kosong. Jadi kita boleh nih ngirim selama slotnya belum penuh gitu. Nah, selama slotnya belum penuh. Kalau udah penuh, jadi Grotin lain nggak bisa ngirim data, harus di print dulu, harus dikeluarin dulu satu data misalkan ada slot kosong. Nah baru Grotin lain boleh ngirim ke sini gitu nih aman sih. Aman kah for range? Nah itu Sam, boleh ke atas. Yang atas lagi atas. Di bawah deng. Lagi. Ini. Yang make rutin. Yang ini? Bukan ini nih yang tidak jelas. Yang mana sih? Nih. Nah ya itu. Oh, ini penjelasan dari ini. Nah, kita coba ya, kita praktekin dulu yang ininya ya. Packagement. Nah, ini kan defaultnya tadi 0 saya. Jadi ini 1. Berarti ada 2 berarti ya, ada 2. Ada 2 slot ya. 2 slot. Ngomongnya 0 dulu nih. Ada 2 slot. Go sender. Oke, sender. Nah, ini bakal ngirim Grotin send 0 1 gitu 2 sampai 3 ya. Karena ini kecil dari 4. Dikirim nih ke channel. Kemudian di sini tukang nerimanya nih. Ini tukang nerima. Oke, kita coba printnya. Kita coba run. Goran. Nah, Grotin send 0, Grotin send 1, kemudian Grotin send 2, kemudian mainnya baru menerima 0 1 2. Nah ini penjelasannya ini. Itu kalau di run ulang nanti 0 1 2 nya itu beda-beda juga. Ini sama karena ini berurutan kayaknya sah. Udah dikirim terima gitu, kirim terima. Kalau misalkan 0 1 2 3, nah ini baru berantakan ya. Kirim 0 kirim 1, terima 0 terima 1, send 2 send 3 terima 2. Pusing kita baca dalam penjelasannya. Kenapa pada output yang diberikan Grotinnya mengirim 3 kali, padahal buffernya kan cuma 1 katanya ya. Padahal buffernya cuma 1 nih, 1. Nah kenapa tuh? Karena pertama mulai go sender, jalanin program go sender, kemudian tunggu data channel. Nah di Grotinnya sender mulai print kirim 0. Nah ini berarti ya Grotin send gitu ya, print kirim 0, kirim 0 ke channelnya ya, kemudian kita kirim 0 ke channelnya ke C, kemudian print kirim 1 benar, print kirim 1, kirim 1 ke channel. Nah buffernya penuh nih, buffernya penuh karena 1 berarti kan buffernya ada 2 ya saya, 0 1 ya. Kirim 0, pertama kirim 0, kirim 1. Nah buffernya penuh nih. Oke, buffernya penuh berarti harus dikeluarin dulu. Print kirim 2. Oke, print kirim. Oke, dia print kirim 2. Kemudian kirim 2 ke channel. Nah ini blocking. Oh gini maksudnya sah. Wah. Mula-mula oke, ini kan 1 ya saya. 1 berarti slotnya ada 2 ya kan. Nah jadi itu indeks. Ya anggap aja indeks. Kalau 1 berarti 2 gitu ya. Ya indeks lagi kira-kira gitu. Berarti defaultnya 0 gitu ya. Nah jadi
Pertama kan dia manggil sender nih, sender. Nah di dalam sender kan ada perulangan nih ya untuk ngirim data ke channel. Nah pertama slot kita masih 02 kan, 02. Kemudian di sini kita print nih groutin. Ini dia, groutin sender berarti groutin send 0 ya, mula-mula 0 ya saya. Groutin send 0. Di print nih kan. Kemudian masukin 0 itu ke dalam C, ke dalam channel. Berarti channelnya sekarang 0, udah ada isinya 1 ya. 0, anggap aja apa ya? Ada isinya tuh 1 gitu ya. 1 ini anggap aja ada isinya gitu ya. Nah, ada isinya. Kemudian balik lagi sini nih, groutin send. Berarti dia sekarang ngirim 1 ya, ngirim 1. Kemudian nah, ininya kan jadi 1,1 ya kan? 1,1. Isinya di bagian belakang dulu. Iya sah, soalnya itu kayak ini kayak queue, kayak antrian. Nah, antri dulu di depan, yang belakang ditaruh di sini. Kemudian groutin send 0, groutin send 1. Nah ini kan udah penuh nih, saya udah penuh, jadinya dia blocking nih. Kalau mau masukin data kita harus keluarin salah satu dulu ya kan. Nah ini udah blocking nih. Kemudian kalau udah kita kirim, nah ini kita print lagi nih, groutin send 2. Ini di sini. Ini di sini. Nah, groutin send 2. Ini nge-print aja ya. Cuman datanya belum dikirim nih. Soalnya ini masih blocking. Oke, datanya belum dikirim. Nah, oleh karena itu baru ini jalan nih, main receive. Nah, baru itu jalan berarti di bawahnya mana dia? Nah, ini berarti main receive. Nah, pertama diterima dulu yang ini, karena ini yang pertama tadi kan dikirim sah. Ini 0 dulu ya, 0. Ini maksudnya angka 0 gitu. Angka 0 bukan ininya 0. Kemudian ketika dia udah nerima 0 ya, ketika udah nerima 0 kan jadinya sekarang ada slot lagi kan sah, ada slot 1 kan. Kan udah kita terima nih ya, udah kita print, maksudnya kita terima ini 1. Nah sekarang slotnya ada 1 nih. Nah baru yang ini yang data yang terakhir gini baru kita kirim ke sini. Kan tadi baru sampai ngeprint aja ya, tapi datanya belum dikirim gitu karena dia blocking. Nah baru ini dimasukkan ke sini 1. Baru deh dia print yang sebelumnya itu 1, kemudian 2. Gitu, nangkep nggak sih? Tidak. Aduh. Itu gitu. Yang main apa itu? Receive itu. Print kirim 2. Sudah buffer penuh, itu enggak paham. Ya buffer penuh gini. Kan tadi slot kita ada 2 tadi ya. Jadi kan kita udah kirim nih di channel, berarti sisa satu slot kan. Nah ini dikirim juga nih, kirim 1 ke channel. Jadi sekarang slot kita udah penuh kan. Nah ini maksudnya buffer itu slot. Oke, ketika kita kirim 1 ke channel maka buffernya penuh, slotnya ada penuh gitu. Nah kalau udah penuh kita print kirim 2. Print kirim 2 tuh yang ini ya, yang di sini print kirim 2. Print kirim 2. Nah kemudian kita terima nih. Nah terima ini tugasnya yang ini kan tadi ini ya, kan ada sisa 1 data lagi tuh yang belum kita kirim karena buffernya udah penuh kan. Jadi kita harus keluarin dulunya. Kita harus keluarin dulu ini, keluarin data 0 hasil kita kirim tadi, print ini kita kirim, kita terima, kemudian kita terima juga yang ini, yang 1. Nah ini blocking bentar, kenapa dia blocking? Dia terima yang nomor 1 karena dia kirim kan. Oke. Oh ya, dia blocking, kemudian kirim 2 ke channel. Nah karena ada slotnya kan, ada slot kan, ini udah diterima nih, berarti ada slot kosong nih, buffernya nggak penuh lagi gitu. Kalau buffernya nggak penuh berarti boleh kita ngirim data yang nomor 2. Oke, kirim data Tapi nomor 2. itu yang
blocking itu? Blocking ini maksudnya dia tungguin sampai kirim, sampai ini tuh dikirim, dia ngestak ya, ngestak. Ketika dia udah print yang ini kan, nah dia ngestak dulu nih, dia ngejalanin apa gitu, karena belum ada di channel udah kosong gitu kan. Ini kita udah print 0 nih, kita udah print 0, kita juga udah print 1, nggak ada lagi yang di print kan, makanya dia blocking, stop, dia delay dulu kan, stop gitu. Ketika dia ada data kirim lagi, data nomor 2, nah maka baru di print gitu. Nggak paham. Emang agak susah sih mahamin si Geraltin ini. Susah memang, Emang susah terima tapi ku paham. Aduh ya. Gitu ya, berarti mana yang tadi? Berarti yang ini ya, Nisa, yang masih kurang ini ya. Dari bentuknya sampai paham. kirim ke channel, buffernya penuh nih, berarti harus dikeluarin dulu, keluarin juga. Nah kalau udah keluarin, ini blocking. Kenapa blocking? Karena ini tuh blocking sah. Kalau menerima tuh blocking, menerima data itu blocking. Jadi kalau nggak ada data yang ini, nggak ada data yang dikirim dari channel, maka dia ngestak di sini nih, ngestak. Nah dia harus makanya ini dikirim nih, kirim dulu, nah baru ini lepas sudah. Ini jarang sih dipakai, yang dipakai itu for range. Nah ini lebih mudah nih, range. Ini kita copy. Range ini artinya nah Gofang jalanin fungsi jalin groutin, kemudian range dari C1. Jadi selama datanya ada dikirim maka print gitu. Nah selama datanya ada dikirim, di print. Daripada looping gini kan, pakai yang tadi, pakai I0 gitu, pakai kapasitas. Nah setiap 500 detik dia kirim nih, 500 detik pertama dia kirim, kita print, delay dulu 500 detik. Nah kemudian kirim lagi, terima lagi, kirim lagi, terima lagi gitu. Itu for range ini sampai data nggak ada lagi dikirim dari channel. Itu range. Nah namun sebaiknya kita memiliki kondisi agar loopingnya berhenti. Close. Nah ini jadi kalau misalkan ini kita gini terus ya saya, kalau ini true gitu ya, nah jadi kan dia ngirim terus nih ya, 200 detik ya, biar cepat gitu ya, 200 detik. Ini kalau kita run, nah dia kirim terus nih datanya, nggak ada hentinya kan. Nah jadi kita bisa gini nih, kita bisa biar ini berhenti ngirim data, kita tutup channelnya itu, jadi dia nggak ngirim data lagi gitu. Jadi caranya nutupnya mudah. Misalkan ketika i-nya itu udah 50 gitu ya, maka kita tutup channelnya. Cara nutupnya gini, close, nama channelnya C1. Nah kalau channelnya udah ditutup, ini bakal siap nih, berhenti print line, ini nggak bakal di run lagi nih, udah selesai. Oke kita coba ya, terlalu lama ya, 1 milidetik aja deh. Nah ini yang ke every millisecond K gitu ya, ke I gitu ya, FMT sprint format %D. Nah ini kalau kita run ya, nah 3 terus, nah ketika 50 channelnya udah tutup nih, ketika I nya 50 maka kita tutup channelnya, maka ininya berhenti gitu. Kita harus nutup channel biar ada limitnya gitu. Nah kalau kayak gini, ini akan kita run yang ini ya, ini kita
bareng, tapi kita nggak close. Nah, kita lihat nih apa yang terjadi kalau kita nggak close. Nah, goroutine are sleep deadlock. Nah, karena ini ngelupin terus nih tanpa henti nih, dia harapannya ada data terus gitu kan. Makanya setelah ini kita kirim data, kita close baru aman, nggak ada error lagi. Nah, gitu sah. For range close. Paham sah yang close nih? Channelnya harus di close. Paham. Mantap. Kalau itu sih paham. Coba yang tadi bentuknya tidak jelas itu kan? Yang di atas. Yang di atas ini. Gimana ya cara mudahnya ya, dicoret-coret. Ini ada di soal kah? Kalau nggak ada skip saja. Kalau ini nggak ada sih, ini nggak ada di soal. Assignment itu mudah kok. Mudah, cuman kasih go aja depannya. Iya, serius yang exercise-nya ini yang apa sih? Yang assignment itu ya? Yang concurrency itu? Iya, cuman kasih go terus ya. Satu lagi. Gampang kok, serius gampang. Gampang, bener. Nah, dia pakai select nanti. Pakai select. Pakai select. Nah, kita lanjut ke select ya. Final tipsnya susah ya, astagfirullah. Santai. Susah. Kita lanjut nih ke select nih. Oke. Nah, kalau select sebenarnya kita hanya memerlukan data dari satu channel aja gitu kan. Nah, tadi kan cuma satu channel ya, yaitu channel C1. Nah, bagaimana kalau kita butuh dari banyak channel? Nah, misalkan ada channel lagi nih, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5 gitu. Nah, gimana tuh kita bisa detek sekarang ngirim yang mana? C1 yang dikirim atau C2 atau C3 gitu. Jadi kita pakai select kayak switch case. Jadi contohnya mana ya? Ini lagi pusing nih, Nah, ini ya kalau kita mudahnya langsung di run. Oke, kita cobain package min. Nah, di sini kalau ini tuh kan dijalankan sebelum main ya kan. Nah, berarti start nih udah dibikin nih nanti nih time now sebelum fungsi main dijalankan. Nah, di dalam goroutine main kita punya dua channel, C1 dengan C2. Oke. Kemudian kita punya dua buah goroutine. Oke, kita punya dua buah goroutine yang mana goroutine yang ini dia ngirim data ke channel 1. Dan goroutine yang ini dia ngirim data dari channel 2. Dia ngirim data ke channel 2. Nah, jadi beda ya. Goroutine ini dia ngirim data ke channel 1. Kalau yang ini dia ngirim data ke channel 2. Nah, gimana tuh cara kita nge-selectnya tuh? Sekarang tuh data mana yang ada, entah C1 entah C2. Caranya gini, for. Kita for, kita looping terus, kemudian kita select. Anggap aja for ini kayak ya di looping kayak biasa. Cuman ini di select nih, dipilih dulu nih. C1 yang sekarang datanya ada atau C2 gitu. Kalau C1 berarti channel 1 at time ini print message-nya. Kalau misalkan C2 yang ada gitu kan, nah di print yang ini. Oke, kita run dulu. Nah, setiap 500 detik print 1. Nah, setiap 2 detik print yang C2. Gitu. Itu nge-select channel. Kalau misalkan ada channel lagi, misalkan channel 3 gitu. Channel 4, channel 5. Nah, misalkan ini ada goroutine lagi nih, dia ngirim ke channel 4. Misalkan kita kirim setiap 4000 milisecond ya, 4 detik kita kirim ke channel 3 maksudnya, channel 3. Nah, bikin lagi di sini nih, kalau misalkan cache nya itu yang data dikirim itu si channel 3, nah kita print channel 3 kayak switch cache gitu, mana yang dikirim gitu, ditangkapnya gitu setiap 500 detik, setiap 2 second. Nah, ini karena udah 2 detik, karena udah 4 detik nih, ini yang di run.
gitu sah. Kalau misalkan switch ke spool, kalau select dia nyelek dia nyelek channel mana sekarang yang ada isinya gitu. Nelfon. Ya, bentar kita baca konsepnya. Wow. Terus ternyata bentukannya dibahas seperti itu. Nah gini, Tapi memang ini bentukannya ada kan konferensi kan. yuk, mulai membuat grutin 1, buat grutin 2, tunggu data dari C1. Oke, kenapa tunggu dari C1? Karena ini. Nah, tunggu data dari C1. Ini nih. Dia ngeblok kan? Ngeblok. Tunggu data dari C1. Nah, kemudian di grutin 1 dia sleep 500 detik. Yang ini 500 detik, kemudian baru setelah 500 detik berlalu maka kita kirim ke channel 1. Nah, karena udah dikirim ke channel 1, makanya kita terima dari C1, kemudian kita print. Lanjut. Sekarang tunggu data dari C2. Harusnya ini ngelooping terus ya, ngelooping. Tapi dia ambil mana yang ini tunggu dari C1. Ini sleep 2 detik karena ini sleepnya 2 detik ya. Kalau terima dari C1 diterima, tunggu C2. Oke, gini ya, biar kalau kita kasih defaultnya di sini ya, fmt print line ya, belum ada data dikirim lewat channel manapun. Nah ini kalau kita run, nah belum ada nih dikirim gitu. Kalau udah ada data yang dikirim maka baru di print yang ini gitu. Oke, stop. Lakuin ini semua ya. Waduh panjangnya. Bentar, atau terlalu lama 500 detik ini. Coba ya 100 detik, 100 mili detik. Sama saja. Sama aja. Oke, nggak ada data pun. Nah berarti emang blocking desa. Berarti ini tuh dia ngeloop terus, berarti kan? Dia ngeloop terus. Makanya ini di print kan. Cuman kok dia nggak ngeprint ya? Berarti dia ngeblok ya? Tunggu, baca lagi konsepnya. Nanti sesak. Bagaimana jika membutuhkan data banyak channel? Waktu sleep dapat dianggap sebagai waktu nunggu dari proses fungsi. Channel 1 yang harusnya hanya perlu 500 detik untuk ngirim data, jadi ikut menunggu 2 detik, sama seperti channel 2. Terjadi blocking ketika C1 ingin mengirim data dari C1. Terjadi blocking ketika C1 ingin mengirim data. Karena saat C1 mengirim data, main sedang menunggu C2. Padahal C1 udah siap mengirim data, tapi jadi harus menunggu lebih lama. Wow. Lalu bagaimana cara agar kita bisa menerima data dari channel yang siap lebih dulu? Kita perlu select. Oke, coba kita lihat yang dari Novel Agung ya. Novel Agung channel select channel. Kalau terlalu susah ya dipahami yang itu kan. Contohnya pada kode di atas, pengiriman data pada channel CH1 dan CH2 dikontrol menggunakan select. Terdapat 2 buah case kondisi penerimaan data dari kedua channel. Kondisi ini akan terpenuhi ketika ada penerimaan data dari CH1 yang kemudian akan ditampung. Oke.
ketika kondisi ini akan terpenuhi ketika ada penerimaan data dari CH2 yang kemudian akan ditampung di max. Karena ada 2 buah channel, maka perlu disiapkan perulangan 2 kali. Karena ada 2 buah channel, berarti looping ini tergantung banyaknya channel ya. Ayo saya belajar ulang. Berarti karena ada 2 buah channel, maka perlu disiapkan perulangan 2 kali sebelum penggunaan keyword select. Jadi ini ngikut ininya ya, ngikut berapa banyak channelnya. Masa sih kalau ini kan channelnya ada, misalkan ada 2 dulu deh. Coba ini for i 1 i 2. Ini berarti iya, coba ya. La C3 every 100 detik. Dia enggak kayaknya ya. Kalau cuman kita limit 2, enggak betul nih. Ini katanya 2 buah channel, padahal kita bikin ada 2 buah channel juga. Gimana alurnya tuh ya saya? Rata-rata pertanyaannya, dia ngeblok nggak sih? Ngeblok atau dia looping terus gitu? Looping terus sampai ada data di antara 2 ini, atau dia kayak ngeblok nggak mungkin ya. Ngeblok default, kasih default tadi. Default 1 detik. Nggak ada pun diterima ya dari message ini. Default aja semuanya. Berarti intinya kita pakai intinya aja deh ya. Intinya kalau misalkan C1 udah ngirim data, berarti kita tampilkan. Kalau C2 yang ngirim data, kita tampilkan di sini. Nah, itu aja ringkasan versi apanya ya, versi belum pahamnya. Ini 100 detik, coba ini 200 milisecond. Sam, Yo, saya sudah dapat ini apa? Link. wih mantap, bisa. Nah, itu. Di mana tadi, chat atau di apa ini? Aduh, kayaknya dia betul. Cam ID. Aduh, berapalah cam ID ya? Udah lupa pula. Cam ID. Aku tidak hafal. Iya, tak hafal dah.
mantap. Apa yang sudah baik semuanya baik. Versi malasnya segini terus nih bikin di film. Sama saya begitu. Aduh, aduh. Mudah kok Sa. Ini mudah. Palingan 10 menit siap Sa. Itu kau bukan saya. Oh my god. Pokoknya yang ini tuh pakai go di awal manggil fungsi, terus panggil pakai select yang tadi. Udah. Ini pakai split nanti kah? Apa dia minta itu domain? Oh nanti ini dia tugasnya itu ngambil TLD, top level domain, dikasihnya URL kan, ambil nanti TLD-nya di split gitu kan, pakai titik, ambil huruf terakhir gitu. Nah kemudian ya cuman itu aja Sah, cuman nge-split itu doang. Gampang kan, gampang. Gampang. Kalau domainnya Okay. Indonesia gitu .com, berarti tampilkan aja .com. Mudah gak? Oke. Yang penting saya sudah dapat sedikit gambaran tentang Gorotin, Menel sama buffer channel. Buffer channel, yup. Jujur saya tadi itu, dan kemarin sih baca ini materinya, ini kayak ngambang. Iya, sama awal dulu juga nggak paham maksud concurrency itu gimana. Kok dia bisa pindah-pindah gitu. Oke, dan Iya. Oke, udah Sa? Hentikan presentasi. sudah. Saya mencoba kerja assignmentnya. Oke. Oke, thank you Sam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.